dari Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar mempersembahkan Cetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cetar. Cerita anak dalam jaringan. How are you today? How are you today? Apa kabarmu hari ini? Mana senyummu? Mana tawamu? Mana ceriamu? Aku rindu kamu, kamu rindu aku, kita semua saling bertemu. Perkenalkan, nama saya Salma Aprilia Parswati. Biasa dipanggil Salma. Dan ini guru saya. Iya, saya adalah Ibu Erlin Yuwanti Anaristiani. Biasa teman-teman kalian memanggilnya dengan nama Bu Erling. Dan sahabat literasi, kali ini kita juga ditemani oleh Bunda Ida. Ya, halo sahabat literasi semuanya. Perkenalkan, saya Bunda Ida dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Sahabat literasi, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Kali ini kita akan bercerita tentang tokoh pahlawan nasional. Beliau berprofesi sebagai guru. Beliau adalah Menteri Pendidikan pertama yang diangkat oleh Presiden Soekarno. Beliau adalah yang mempunyai gagasan 3 semboyan hidup yang terkenal dan dipakai di dunia pendidikan hingga sekarang. Beliau yang mendapat gelar kehormatan Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Nah, siapakah beliau? Kalian pasti sudah mengenalnya. Inilah cerita tentang pahlawan nasional yang berjudul Ki Hajar Dewantara, Putra Keraton Pahlawan Bangsa. Nah, buku ini kalian bisa meminjam di Perpustakaan Kota Blitar. Sahabat literasi semuanya, sebelum kita melanjutkan menyimak ceritanya, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dan stay safe ya. Yuk kita simak ceritanya. Pada saat itu, tepatnya tanggal 2 Mei 1889, kebahagiaan di keluarga Keraton Yogyakarta semakin lengkap karena telah lahir seorang bayi laki-laki, putra dari Paku Alam Kanjeng Pangeran Suryaningrat dan istrinya yang bernama Raden Ayu Sundia. Kita beri nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Sahabat literasi, Suwardi kecil mendapatkan pendidikan dan bimbingan langsung dari ayah dan bundanya, mulai dari pelajaran bahasa, tata krama, adat istiadat. Selain itu, Suwardi kecil juga mendapatkan pelajaran kebangsawanan seperti pelajaran tentang menari, tentang cerita wayang, geguritan, mengaji, menabuh gamelan, dan nembang. Kira-kira Salma tahu nggak ya nembang itu apa? Tahu. Nah, sahabat literasi, nembang itu adalah menyanyi dengan bahasa Jawa. Salma bisa? Bisa. Ayo coba tunjukkan ke teman-teman kalian. Suwe ora jamu, jamu karo capar. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ono ing cedar. Sebagai anak dari keluarga ningrat, Suwardi kecil memulai pendidikan di ELS, yaitu Sekolah Dasar Kolonial Belanda. Setelah tamat tahun 1904, kemudian masuk ke sekolah guru Kuik Sekul, namun hanya bertahan 1 tahun. Kemudian beliau pindah ke Stovia, yaitu Sekolah Dokter Bumi Putra di Jakarta. Tetapi tidak sampai selesai karena kondisi kesehatannya beliau menurun.
Walaupun tidak berhasil menyelesaikan pendidikannya, Raden Mas Suwardi tidak putus asa. Beliau mengisi waktunya dengan bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Sebagai penulis yang handal, Suwardi mampu membangkitkan semangat patriotisme dan anti-kolonialisme bagi pembacanya. Selain itu, Suwardi juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, dia bergabung dalam organisasi Budi Utomo bersama dua sahabatnya yang lain, yaitu Dowes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Ketiga orang ini kemudian terkenal dengan sebutan Tiga Serangkai. Suwardi juga mendirikan partai politik yang bernama Indische Party, yang beraliran nasionalisme. Namun, partai ini tidak diizinkan dan diakui oleh Belanda karena dianggap bisa membangkitkan jiwa patriotisme dalam menentang penjajahan Belanda. Suwardi pun meluncurkan kritikannya lewat tulisannya yang terkenal Als ik een Nederlander was, atau yang berarti andai aku seorang Belanda. Di antara cuplikan isinya adalah sekiranya aku seorang Belanda, maka aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta di negeri yang kita rampas kemerdekaannya. Nah, atas kritikan tersebut, Suwardi mendapat hukuman dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah kepulangannya ke Indonesia, pada September 1919, Suwardi mengembangkan pengalaman mengajarnya dengan mendirikan Sekolah Taman Siswa pada 3 Juli 1922. 6 tahun kemudian, di usia 40 tahun, tepatnya pada tanggal 3 Februari 1928, secara resmi Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Nah, sahabat literasi, ingin tahu nggak kenapa kok berganti nama? Ya, dulu teman-teman Bapak Suwardi itu memanggil beliau dengan sebutan Ki Hajar, artinya ahli ilmu keguruan dan ilmu pendidikan. Karena itu, beliau menanggalkan gelar kebangsawanannya dengan harapan bisa lebih dekat dengan rakyat, baik fisik maupun jiwanya. Nah, sahabat literasi, tahu nggak sih Ki Hajar Dewantara juga mempunyai semboyan yang sangat terkenal dan tetap dipakai dalam dunia pendidikan hingga sekarang ini. Mau tahu semboyannya? Kita dengarkan dulu ya. Yuk. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Nah, kalian tahu nggak artinya? Berikut akan dijelaskan oleh Bunda Ida. Iya, kita simak bersama pengertian dari 3 semboyan tadi. Yang pertama adalah Engarso Sung Tulodo, yang artinya ketika kita sebagai seorang guru atau pemimpin yang berada di depan, maka jadilah teladan yang baik atau memberi contoh yang baik. Kemudian yang kedua adalah Ing Matyo Mangun Karso, artinya ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita harus memberi semangat kepada yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, artinya ketika kita berada di belakang, tetap memberi dorongan. Jadi, intinya dimanapun kita berada, baik di depan, di tengah masyarakat, maupun di belakang, kita tetap memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat. Nah, sahabat literasi, selain 3 semboyan tadi, Ki Hajar Dewantara juga mempunyai nasihat-nasihat untuk bangsa Indonesia yang diberi nama Fatwa Sendi Hidup Merdeka, yang berisi 10 nasihat kebaikan dan keselamatan dalam hidup merdeka. Apa saja isinya? Yuk kita dengarkan lagi penjelasannya dari Bunda Ida. Di antara 10 nasihat itu adalah
bahwa dengan ilmu manusia sejati akan memperoleh kemuliaan dan dalam mengerjakan tugas apapun harus dikerjakan dengan keteguhan hati dan percaya diri. Maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian juga ketika kita ingin tercapai cita-citanya, maka harus terus belajar dengan giat dan tekun. Sahabat literasi, Ki Hajar Dewantara mengabdi pada bangsa Indonesia sampai titik darah penghabisan. Dan beliau meninggal di Yogyakarta pada 26 April 1959. Namanya diabadikan sebagai pahlawan nasional dan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nama Ki Hajar Dewantara juga diabadikan pada sebuah kapal perang Indonesia, yaitu KRI Ki Hajar Dewantara. Dan diabadikan pada uang kertas 20 ribuan edisi tahun 1998. Nah, sahabat literasi, demikianlah kisah singkat tentang Ki Hajar Dewantara, sang pahlawan nasional dan sang Bapak Pendidikan Nasional. Semoga kita semua bisa menikmati indahnya pendidikan di negeri tercinta kita ini. Demikianlah Cedar episode kali ini. Semoga kita bisa meneladani kisah hidup Ki Hajar Dewantara. Kami tunggu kedatangannya di Perpustakaan Kota Blitar. Kita akhiri pantun yuk Bun. Jarum patah dalam saku. Cakep. Nyamuk masuk dalam lambu. Cakep. Banyak-banyak membaca buku, karena buku Jembatan Ilmu. Sampai jumpa di Dan berikutnya. Salam Literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi